Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Batra dari kelompok 7 bersama dengan teman saya Aditya Surya dan Rizky Nur. Di video ini akan membahas tentang sistem operasi Linux. Langsung saja ke materinya. Anggota dari kelompok 7 adalah Aditya Surya Saputra, Bagus Batra Buana Diis, dan Rizky Nur Fadilatur Rohmah. Sejarah Linux. Pada tahun 1969, Ken Thompson dan Dennis Ritchie, para peneliti di AT dan T Bell Laboratory Amerika, membuat sistem operasi Unix, cikal bakal dari Linux. Unix mendapatkan perhatian besar karena merupakan sistem operasi pertama yang dibuat oleh hardware maker. Selain itu juga karena seluruh source code-nya dibuat dengan bahasa C, sehingga mempermudah pemindahannya ke berbagai platform. Dalam waktu singkat, Unix berkembang dalam dua jalur, Unix yang dikembangkan oleh Universitas Berkeley dan yang dikembangkan oleh AT dan T. Setelah itu mulai banyak perusahaan yang melibatkan diri, dan terjadilah persaingan yang melibatkan banyak perusahaan untuk memegang kontrol dalam bidang sistem operasi. Persaingan ini menyebabkan perlu adanya standarisasi, dan dari sinilah lahirlah proyek Proxy yang dimotori oleh IEEE yang bertujuan untuk menetapkan spesifikasi standar Unix. Sejak saat itu muncullah berbagai macam jenis Unix. Salah satu di antaranya adalah Minix yang dibuat oleh Amerika Serikat. Tannenbaum untuk tujuan pendidikan. Short kode Minix inilah yang oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa Universitas Helsinki pada waktu itu, kemudian dijadikan sebagai referensi untuk membuat sistem operasi baru yang gratis dan yang source code-nya bisa diakses oleh umum. Nama Linux sendiri diturunkan dari pencipta awalnya, Linus Torvalds, di Universitas Helsinki, Finlandia, yang sebetulnya mengacu pada kernel dari suatu sistem operasi. Sekarang Linux adalah sistem Unix yang lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk sehari-hari. Linux telah digunakan di berbagai domain, dari sistem binary sampai superkomputer, dan telah mempunyai posisi yang aman dalam instalasi server web dengan aplikasi lainnya yang populer. Linux sekarang merupakan alternatif OS yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan OS komersial. Sejarah Linux berkaitan dengan GNU. Proyek GNU yang mulai pada tahun 1984 memiliki tujuan untuk membuat sebuah sistem operasi yang berkompatibel dengan Unix dan lengkap dengan secara total terdiri atas perangkat lunak bebas. Linux tidak memiliki suatu logo yang terlihat menarik, hanyalah sebuah burung penguin yang memperlihatkan sikap santai ketika berjalan. Logo ini mempunyai asal mula yang unik. Awalnya tidak ada suatu logo yang menggambarkan trademark dari Linux sampai ketika Linus berlibur ke daerah selatan dan bertemu dengan seekor Linux kecil dan pendek yang secara tidak sengaja menggigit jarinya. Hal ini membuatnya demam selama berhari-hari. Kejadian ini kemudian menginspirasi dirinya untuk memakai penguin sebagai logonya. Tux, nama seekor penguin yang menjadi logo maskot dari Linux. Tux hasil karya seniman Larry Ewing. Pada waktu itu, developer merasakan Linux harus mempunyai logo trademark, dan atas usulan James Hughes dipilihlah nama Tux yang berarti Torvalds Unix. Lengkap sudah logo dari Linux, berupa penguin dengan nama Tux. Trademark ini segera didaftarkan untuk menghindari adanya pemalsuan. Linux pun terdaftar sebagai program sistem operasi. Spesifikasi hardware yang dibutuhkan Linux. Tidak seperti OS di Microsoft, Linux memberikan keleluasaan kepada kita untuk menginstal aplikasinya. Linux mempunyai opsi instalasi dalam mode grafik dan mode teks. Jika kita mempunyai komputer lama, jangan buru-buru dibuang atau dijual kiloan.
karena itu dapat dimanfaatkan untuk sebuah mesin komputer yang powerful dalam Linux. Berikut spesifikasi yang dibutuhkan Linux untuk instalasinya. Red Hat 9 memberikan spesifikasi hardware minimal yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan dengan baik. Spesifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Prosesor Pentium 1 200 atau untuk mode teks, Pentium 2 400 atau untuk mode grafik. Rekomendasi Pentium 3 600 MB ke atas, harddisk 475 MB atau untuk custom installation, 850 MB untuk server, 1,7 GB untuk personal desktop, 2,1 GB untuk workstation. Rekomendasi 10 GB ke atas. Memori 64 MB untuk mode teks, 128 MB untuk mode grafik. Rekomendasi 198 MB agar berjalan dengan baik. Jenis atau tipe atau edisi atau distro Linux. 1. MX Linux. MX Linux merupakan distro open source yang dibangun menggunakan AntiX dan Mapes. Distro ini didesain untuk menyediakan sistem operasi yang elegan dan efisien untuk bekerja. Distro ini sangat mudah untuk dikembangkan dan digunakan, bahkan untuk pemula sekalipun. Pengguna dapat langsung menginstal distro ini langsung dari USB. 2. Manjaro. Manjaro merupakan sistem operasi yang dibangun menggunakan Arch Linux. Distro ini cukup menarik dan sangat cocok untuk mengganti macOS atau Windows. Tim pengembang mendesain manufaktur perangkat keras secara khusus untuk Manjaro supaya pengalaman pengguna lebih inklusif. Manjaro tersedia untuk arsitektur 64-bit di KDE, XFCE, dan Genome, sementara komunitas mengelola dan memaksimalkan 32-bit dan arsitektur ARM. Seluruh edisi Manjaro menggunakan base yang sama, tapi mereka menawarkan pengalaman yang lebih unik melalui desktop environment. 3. Mint. Linux Mint merupakan distro yang banyak disukai oleh komunitas pengguna Linux. Distro ini terkenal mudah diakses dan sederhana. Linux Mint menyediakan 3 tampilan, Matte, Cinnamon, dan XFCE, yang mana semuanya menawarkan fitur yang cukup menyediakan fitur yang handal, powerful, stabil, dan user experience yang cukup inovatif. Linux Mint cukup lembut. Anda pun mempunyai akses ke kumpulan komunitas yang siap membantu Anda mengembangkan dan menjalankannya. Distro ini merupakan produk dari kumpulan coder Ubuntu. Jadi jika Anda sudah pernah menggunakan Ubuntu sebelumnya, pasti Anda cukup familiar menggunakan distro ini. Distro Linux terbaik untuk komputer lama atau ringan. 1. Tiny-Core. Kebutuhan hardware minimal untuk Tiny-Core Linux adalah RAM 46 MB, direkomendasikan 64 MB, CPU Pentium 2. Anda pasti heran karena sistem operasi ini hanya membutuhkan spesifikasi yang sangat kecil. Bahkan digadang-gadang sistem operasi Windows yang paling ringan akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan Tiny-Core Linux. Distro ini menyuguhkan tampilan yang minimalis dan beberapa aplikasi yang sudah terinstal. Jika Anda mempunyai komputer yang sudah kuno, coba distro ini dan lihatlah komputer Anda seperti bangkit dari kubur. Distro yang kecil ini menggunakan FLTK atau FKWM dan desktop BusyBox secara default. Meskipun Anda dapat menemukan banyak aplikasi yang masih belum terinstal, tapi tidak perlu khawatir karena Anda bisa menginstal berbagai macam aplikasi tersebut secara manual jika menginginkannya. Port merupakan distro yang menggunakan sistem paling dasar yang hanya menampilkan CLI. Sayangnya, CLI hanya disarankan untuk pengguna yang sudah berpengalaman. Versi Tiny-Core disuguhkan untuk pengguna normal yang sudah familiar dengan GUI. File ini sangat direkomendasikan untuk pengguna baru yang hanya mempunyai akses ke jaringan Wi-Fi atau pengguna yang tidak menggunakan layout keyboard US. 2. Puppy Linux.
kebutuhan hardware minimal untuk menggunakan Puppy Linux yaitu RAM 64 MB, recommended 256 MB, dan CPU 333 MHz. Puppy Linux sangat mungil, dapat menghemat penggunaan RAM di perangkat Anda dan membuat kinerjanya lebih cepat. Jika Anda menggunakan Puppy Linux di dalam komputer yang cukup tua, distro ini cukup cocok Anda gunakan dan tidak menuntut spesifikasi grafis yang tinggi. Meskipun begitu, Anda dapat mencoba untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi dan tools yang sederhana. Dikarenakan Puppy Linux dibangun supaya dapat bekerja dengan cepat. Distro ini tidak terpasang langsung dengan bundel aplikasi. Contohnya, AbiWord untuk pengolahan kata, GNumeric untuk pengolahan angka, dan beberapa macam editor gambar serta pemutar musik atau video. 3. Sparky Linux. Spesifikasi minimal untuk menggunakan Sparky yaitu RAM 256 MB of RAM for LXDE E17 OpenBook Game Over and 384 MB RAM format LXHT dan CPU i486/AMD 64 dan disk space 5 GB of drive space. Posisi ketiga distro Linux terbaik untuk komputer lama adalah Spark Linux. Spark Linux merupakan distro Linux yang ringan seperti halnya Puppy Linux dan Tinecore. Tidak sampai di situ saja, Sparky Linux terkadang menargetkan pengguna komputer modern. Jadi, Spark Linux menyediakan dua versi ringan untuk perangkat lama dan versi lengkap untuk perangkat modern. Anda tahu Debian? Nah, Sparky Linux dikembangkan berdasarkan cabang pengembangan Debian dan mempunyai beberapa desktop environment. Contohnya saja LXDE, OpenBooks atau JWM, E17, Met, dan LXQt. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada dua versi dari distro ini, Full Edition dan Base Edition. Full Edition berjalan secara langsung dan beberapa aplikasi di dalamnya sehingga Anda tidak perlu menginstalnya, tapi tidak disarankan menjalankannya di komputer lama. Distro Linux terbaik untuk pemula. 1. Ubuntu. Saat mencari informasi mengenai Linux di internet, bisa dipastikan Anda pasti menemui Ubuntu. Ubuntu merupakan distro Linux yang sangat populer. Distro ini pula yang paling pas Anda gunakan untuk memulai belajar sistem operasi. Linux Ubuntu dikenal dengan adanya motonya Linux for Human Beings. Label tersebut muncul karena usaha gigih dari para pengembang supaya Ubuntu dapat berguna secara universal. Hal tersebut berarti Ubuntu mampu mengatasi kesan Linux command line. Itulah yang menyebabkan pengguna Ubuntu dapat berkembang cepat di seluruh dunia. Ubuntu menawarkan proses instalasi yang cukup mudah. Instruksi instalasinya mempunyai beberapa panduan bahasa dengan tampilan sederhana. Nah, Anda pun dapat mencoba distro ini tanpa harus memasangnya ke dalam perangkat, yaitu menggunakan USB stick. Ubuntu menggunakan interface dengan nama Unity. Anda dapat membuat shortcut aplikasi favorit melalui dock yang berarti di sebelah kiri tampilan. Setelah proses instalasi, Anda tidak perlu banyak proses instalasi manual. Meskipun dari instalasi, Ubuntu sudah menghadirkan beberapa aplikasi yang dapat membantu pekerjaan Anda. Tidak perlu khawatir dengan drive, karena Ubuntu saat ini sudah mendukung banyak sekali drive. 2. Linux Mint Cinnamon. Di pencarian distro Watch sebelumnya muncul MX Linux. Linux Mint merupakan Linux yang paling populer dibandingkan distro lainnya, dan fansbase distro ini terbilang cukup konsisten. Tampilannya elegan dan anggun tanpa mengesampingkan tingkat pemrosesan yang andal. Linux Mint menggunakan desktop environment Cinnamon. Seluruh aplikasi dapat diakses sesuai dengan kategorinya masing-masing.
Jadi pengguna yang masih baru dan tidak tahu kegunaan maupun informasi mengenai Linux dapat dengan mudah mengetahuinya. Distro ini merupakan pengembangan dari kode program dasar Ubuntu. Jadi pengguna tidak perlu khawatir dengan masalah repositori. Karena Ubuntu melakukan pembaruan pada umumnya hanya ketika program sudah final atau setelah beberapa kali proses pengecekan. Hal ini berarti bahwa apapun yang berada di repositor Linux Mint cukup aman karena pengguna tidak perlu berhubungan dengan crash atau gangguan tidak terduga. 3. Zorin OS. Zorin OS merupakan distro yang terbuat dari kode program Ubuntu. Tampilan distro ini disusun sedemikian rupa sehingga menjadi alternatif yang pas untuk menggantikan Windows. Namun, Zorin malah menampilkan seluruh tampilan mirip dengan Windows. Meskipun Zorin mempunyai keunggulan berupa tampilan mirip dengan Windows, distro ini juga tidak mengesampingkan faktor teknologi. Contohnya, ketika membahas mengenai Package Manager merupakan suatu konsep yang baru di Linux rilisan terbaru. Jika masih kurang, Anda juga mempunyai akses ke Wine dan Pay on Linux yang sudah terinstall sebelumnya untuk menjalankan aplikasi Windows dan juga berbagai macam game. Sedangkan dari segi tema sendiri, selain memberikan tampilan Windows, Zorin juga menawarkan tema yang cukup menawan yang disebut dengan Zorin Look Changer. Tema ini mempunyai beberapa pilihan kustomasi yang cukup lengkap dan juga membuat distro Anda mirip dengan Windows 7, XP 2000 atau bahkan Max. Fitur Linux. Fitur-fitur pada sistem operasi Linux secara umum. 1. Eksekusi program, yaitu sistem operasi berfungsi sebagai interface antara aplikasi dan hardware. 2. Interupsi. Interupsi adalah pusat sistem operasi yang menyediakan cara efisien bagi sistem operasi untuk berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungannya. 3. Mode terproteksi dan supervisor. CPU modern mendukung operasi dual mode, yaitu mode terproteksi dan mode supervisor, yang memungkinkan fungsi-fungsi CPU dikendalikan dan dipengaruhi hanya oleh kernel sistem operasi. Ketika sistem operasi mengendalikan program lain, CPU ditempatkan pada mode terproteksi. Dalam mode terproteksi ini, program punya akses terbatas pada instruksi CPU. User bisa meninggalkan mode ini hanya dengan memicu interupsi yang menyebabkan kendali kembali kepada kernel. 4. Manajemen memori. Sebuah kernel sistem operasi multiprogramming bertanggung jawab untuk mengatur semua sistem memori yang sedang digunakan oleh program-program. 5. Memori virtual. Memori virtual maksudnya adalah kernel bisa memilih memori program mana yang bisa digunakan selama waktu tertentu. 6. Multitasking. Multitasking adalah sistem operasi menjalankan banyak program komputer yang independen pada komputer yang sama, seolah-olah terlihat menjalankan berbagai tugas dalam waktu yang sama. 7. Disk access dan sistem file. Mengakses data yang disimpan pada disk adalah fitur pusat dari semua sistem operasi komputer. 7. Disk access dan sistem file. Mengakses data yang disimpan pada disk adalah fitur pusat dari semua sistem operasi. Komputer menyimpan data pada disk menggunakan file-file yang sudah disusun dengan cara khusus supaya memungkinkan akses cepat. Reliabilitas yang tinggal untuk menggunakan space drive yang tersedia secara lebih baik. 8. Driver device. Sebuah driver device adalah tipe khusus software komputer yang dibuat agar sistem operasi bisa berinteraksi dengan device hardware. 9. Networking. Sekarang, sebagian besar sistem operasi mendukung berbagai macam protokol, hardware, dan aplikasi networking. Hal ini bertujuan agar komputer yang menggunakan sistem operasi yang berbeda dapat berpartisipasi dalam jaringan umum untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan scanner menggunakan koneksi kabel atau wireless. 10. Keamanan.
Keamanan komputer bergantung pada sejumlah teknologi yang bekerja secara tepat. Sebuah sistem operasi modern menyediakan akses ke sejumlah sumber daya yang tersedia untuk software yang berjalan di atas sistem tersebut dan untuk device luar seperti jaringan melalui kernel. Graphical User Interface. Kebanyakan sistem komputer modern mendukung Graphical User Interface atau antarmuka grafis. Sistem operasi populer semacam Microsoft Windows dan Mac OS menyatukan GUI ke dalam kernel, walaupun secara teknis GUI bukanlah layanan dari sistem operasi. Ada juga fitur dari sistem operasi Linux yang mungkin berguna untuk Anda. Fitur-fitur tersebut adalah 1. Multitasking, yaitu beberapa proses dalam dijalankan pada suatu saat. 2. Multi-user, beberapa user di mesin yang sama pada suatu saat. 3. Multi-platform, sistem operasi Linux berjalan di banyak CPU berbeda. 4. Multiprosesor, mendukung SMP atau Symmetric Multiprocessing untuk Intel dan SPARC dan platform lain. 5. Mode Protect, berjalan pada mode Protect Intel x86. 6. Memenuhi IAA POSIX 1, Linux compatible dengan banyak standar Unix di tingkat kode sumber IAA POSIX 1, serta fitur-fitur sistem V dan BHD. 7. Proteksi memori, mempunyai proteksi memori sehingga bug di satu program tidak menyebabkan seluruh program down. 8. Daemon Patch Loads Executable, pengimplementasian Daemon Plugin Loading Executable. 9. Share, copy, and write patch antar executable, banyak proses dapat menggunakan memori yang sama. Saat satu program mencoba menulis memori tersebut, patch atau 4 kilobyte memori yang berbeda ini baru disalin ke suatu tempat. 10. Virtual memory. Virtual memory menggunakan sistem patching atau dispatching. Yang ke-11 yaitu Unified Memory Pool, yaitu mengimplementasikan Unified Memory Pool untuk program discharge. Yang ke-12 Dynamical Like Share Libraries, yaitu mengimplementasikan Dynamical Like Share Libraries. Yang ke-13 yaitu Post-Mortem Analysis untuk debugging, yaitu memungkinkan menggunakan debugger pada program tidak hanya selama program berjalan, tapi juga setelah program mengalami crash. Yang ke-14 yaitu IPCS2, yaitu IPCS2 Compliant Emotional Module. Dengan modul emosional yang memenuhi IPCS2 kebanyakan kompatibel dengan SCO, SPR3, dan SPR4 di tingkat biner. Yang ke-15 kode sumber bebas. Semua kode sumber yang ada tersedia termasuk kernel dan driver sehingga memudahkan pengembangan program user. 16 yaitu Customized Keyboard, yaitu mendukung keyboard dari berbagai negara. Yang ke-17 yaitu Multiple Virtual Console, yaitu beberapa sesi login independen dengan konsol. Yang 18 mendukung beragam file system, hampir semua file system dapat diimplementasikan. Yang ke-19 yaitu pengaksesan transparan ke partisi MS-DOS, yaitu untuk mengakses partisi MS-DOS tidak dibutuhkan sistem file khusus dan juga tidak memerlukan perintah khusus untuk menggunakan partisi MS-DOS. Yang ke-20 sistem file UMS-DOS, memungkinkan Linux diinstal pada MS-DOS. Yang ke-21 yaitu implementasi TCP atau IP networking untuk jaringan TCP atau IP cukup lengkap. Yang ke-22 yaitu sistem file HPFS to read only untuk OS/2. 23 mendukung sistem file HFPS atau Macintosh sebagai modul terpisah. Yang ke-24 dapat membaca sistem file CD-ROM.
yaitu bisa membaca file-file yang beraneka ragam yang disimpan di CD-ROM. Yang ke-25 yaitu terdapat pada Apple Text Server. Yang ke-26 dapat sebagai network client berhubungan dengan network server. Yang ke-27 yaitu protokol jaringan cukup lengkap, POSIX Job Control, digunakan pada sel CSH dan BSH. Dapat sebagai LAN Manager Client. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Linux. Yang pertama yaitu kelebihan Linux Ubuntu, yaitu open source. GNU atau Linux termasuk Ubuntu adalah sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Selain itu, setiap orang juga bebas berkontribusi untuk mengembangkan sistem operasi ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya yang keempat yaitu drive relatif lengkap. Selain aplikasinya, kadangkala drive yang tidak bisa terinstal dengan sempurna membuat kita terhambat dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Akan tetapi, hal ini tidak perlu kamu khawatirkan karena sistem operasi Linux Ubuntu memiliki dukungan driver yang semakin berkembang dan luas. Dengan kata lain, kamu tidak perlu khawatir jangan-jangan drive yang kamu install tidak bisa digunakan untuk menjalankan perangkat keras yang kamu miliki dan lain sebagainya. Karena semua itu bisa ditangani oleh Ubuntu melalui kernel Linux sebagaimana sistem operasi GNU atau Linux yang lain. Kelebihan Linux yang kelima yaitu software center yang relatif mumpuni. Selain beberapa keunggulan di atas, salah satu keunggulan lain yang dimiliki oleh sistem operasi Linux Ubuntu adalah adanya software center yang relatif mumpuni. Software center ini membuat kita bisa menginstal aplikasi dengan mudah dan cepat, layaknya situs download aplikasi khusus Linux. Dengan perkembangan software manager Linux seperti Flatpak, maka penggunaan software center jadi semakin memudahkan kita dalam mencari aplikasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan, serta tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan instalasi. Kelebihan yang keenam yaitu user interface yang refreshing. Keunggulan ini mungkin bisa dirasakan bagi kamu yang sudah lama menggunakan satu sistem operasi saja dan tidak sering berganti dengan sistem operasi yang lainnya. Tampilan antarmuka Ubuntu bisa menjadi salah satu tampilan yang membuat kita segar karena penggunaan huruf, icon, dan lain sebagainya yang baik. Dan juga bisa diubah sesuai dengan selera yang kamu miliki dan merupakan salah satu perbedaan Linux dengan Windows. Tangan Linux Ubuntu sendiri yaitu yang pertama, tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru sistem operasi GNU atau Linux, dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenai terminal, root, dan berbagai masalah lainnya yang mungkin belum pernah terpikirkan ketika mereka menggunakan sistem operasi yang lain seperti Windows. Pada beberapa kasus, hal ini bisa saja menyulitkan para pengguna yang ingin mendapatkan pengalaman pertama yang mudah. Kamu bisa membandingkan dengan kelebihan dan kekurangan Linux Blackwell. Akan tetapi, seiring dengan belajar, maka hal ini bisa diatasi dengan mudah mengingat para pengguna pada umumnya tidak perlu mengetahui sesuatu dengan lebih detail. Dengan kata lain, sejauh yang mereka butuhkan saja. Kekurangan yang kedua yaitu aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Salah satu kelemahan dari GNU atau Linux Ubuntu yang mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain yang mungkin telah mereka coba, seperti misalnya sistem operasi Windows. Hal ini disebabkan karena pengembangan aplikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga pengembangan biasanya cenderung berfokus pada salah satu jenis aplikasi pada salah satu sistem operasi saja. Walaupun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, masalah ini bisa saja diatasi dan pada akhirnya sistem operasi Linux atau Linux Ubuntu bisa memiliki jumlah aplikasi yang sebanding dengan sistem operasi yang lain. Kekurangan Linux yang ketiga yaitu kurang cocok untuk gaming. Kekurangan berikutnya yang mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka yang ingin bermain game di laptop yang mereka miliki ada aplikasi
gaming yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat pada platform Linux. Tentu saja hal ini akan membuat pengalaman bermain game di sistem operasi Linux Ubuntu menjadi kurang menyenangkan. Akan tetapi hal ini tergantung pada para penggunanya sendiri, apakah mereka ingin menggunakan game atau tidak. Sebab gaming memang bukanlah salah satu tujuan utama seseorang dalam mengoperasikan komputer. Nah, ini adalah contoh-contoh snapshot tampilan Linux. Terlihat ada beberapa contoh seperti ini. Jika kalian ingin tahu lebih lengkap dan lebih detail, bisa kalian lihat di deskripsi di bawah ini, ada beberapa sumber referensi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya dan teman-teman dari kelompok 7 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.